Sekarang ke Rusia, siswi ditawari $1.200 untuk punya bayi. Dalam kebijakan baru yang mengejutkan, wilayah Oreo menjadi yang pertama membayar remaja hamil tanpa batasan usia minimum. Pejabat menyebut itu dukungan, tapi kritikus menilainya sembrono. Pihak berwenang Rusia sedang menyembunyikan krisis besar. Mereka takut begitu angka sebenarnya terungkap, kemarahan publik akan lepas kendali, dan sebelum situasinya benar-benar lepas kendali, mereka mulai mengambil langkah-langkah putus asa yang sangat ekstrim untuk mencegah semuanya berantakan. Ini krisis yang semua orang tahu, setidaknya di permukaan. Karena di balik permukaan itu tersembunyi kebenaran yang mengerikan yang telah mereka usahakan keras untuk tetap rahasiakan. Jadi, apa krisis yang sedang membunuh Rusia? Sebelum mulai, tekan tombol suka. Ini agar algoritma tidak menyembunyikan video ini, seperti Rusia menyembunyikan kebenaran. Terima kasih. Pada 2 Juli 2025, Badan Statistik Resmi Rusia, Rosstat, diam-diam merilis laporan baru. Tapi ada yang hilang. Tidak ada angka kelahiran, tidak ada angka kematian, tidak ada data migrasi. Seluruh bagian demografi benar-benar hilang. Ini bukan kesalahan sekali, tapi tindakan yang disengaja. Beberapa minggu sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membuat pengumuman besar. Dia mengatakan bahwa lebih dari 10.000 tentara Rusia tewas dalam perang Ukraina. Bukan terluka, tapi tewas. Dan tiba-tiba Rusia berhenti mempublikasikan data populasi. Kebetulan? Saya rasa tidak. Walau ada langkah-langkah ini, hanya satu orang yang berani menantang pemerintah. Orang itu bukan orang biasa, begitu juga pekerjaannya. Alexei Raksha, demografer mantan pegawai Rosstat, Badan Statistik Resmi Rusia, adalah salah satu orang pertama yang membunyikan alarm. Dia mulai memperingatkan publik tentang penurunan angka kelahiran yang berbahaya dan krisis populasi secara keseluruhan. Tak lama kemudian, pemerintah melabelinya agen asing dan melarangnya mengajar, menerbitkan buku, serta artikel akademis. Tanda yang jelas bahwa pihak berwenang tidak ingin peringatannya menyebar. Namun, sebelum dia dilarang, dia membocorkan sesuatu yang mengejutkan. Menurut data yang diakses awal, 2025 Raksha menyebut situasi ini terburuk bagi Rusia sejak 1700-an. Angka kelahiran turun 67% pada Maret 2025 dibanding Maret 2024 serta turun 3-4% di Februari. Sebagai gambaran, pada Januari 2020, satu populasi Rusia tercatat 147,1 juta jiwa, termasuk Crimea. Namun pada Januari 2025, jumlahnya menyusut menjadi 146,1 juta jiwa, bahkan setelah menghitung populasi wilayah yang baru diduduki di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Sejak konflik Rusia-Ukraina 2022, Rusia perlahan menutup akses informasi. Data dihapus satu persatu, harapan hidup dan statistik penyebab kematian juga hilang. Bahkan data tentang pengungsi dan migrasi internal juga telah hilang dari catatan publik. Hal yang menakutkan, ini tidak diawali perang. Pemadaman data sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Setelah masa jabatan keempat Putin dimulai pada tahun 2018, transparansi tidak lagi menjadi prioritas. Inisiatif pemerintahan terbuka bertujuan meningkatkan transparansi dan partisipasi warga, salah satunya lewat portal data terbuka. Konsultasi publik dan e-petisi sebagian besar dibongkar pada 2018 dan sejak itu perlahan ditinggalkan. Alasan resmi yang diberikan adalah keamanan nasional. Tapi alasan sebenarnya ketakutan terhadap apa yang diungkapkan oleh angka-angka ini. Saat fakta jadi berbahaya, fakta-fakta itu pun lenyap begitu saja. Kamu lihat, data kematian regional bisa mengungkap sesuatu yang tidak ingin Rusia ketahui publik. Biaya nyata dari perang ini. Korban jiwa di Bashkortostan dan Tardistan dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan Yaroslavl dan Smolensk. Ketidakseimbangan ini menunjukkan siapa yang menanggung akibat perang. Bayangkan jika data ini dipublikasikan. Itu akan langsung menunjukkan komunitas paling terdampak dan bisa memicu kerusuhan. Selain itu, kebijakan demografi Rusia sendiri tidak memberikan hasil. Presiden Putin pernah menargetkan angka kelahiran 2,3 per wanita untuk membalikkan penurunan populasi. Namun kini keadaannya berbeda. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia menyatakan tingkat kesuburan Rusia sekitar 1,4
jauh di bawah tingkat penggantian 2,1. Hanya wilayah terpencil atau etnis seperti Chechnya dan Dagestan yang hampir mencapai target. Sedangkan daerah lain masih mengalami penurunan angka kelahiran. Jadi, jika pemerintah merilis data terbaru berdasarkan wilayah, itu hanya akan menegaskan bahwa target-target tersebut jauh dari kenyataan dan bahwa populasi Rusia terus menyusut dengan konsekuensi ekonomi dan sosial jangka panjang. Jangan lupa aspek politik. Jika masyarakat menilai kampanye sebelumnya seperti undang-undang anti-alkohol atau tunjangan ibu gagal, kepercayaan akan menurun. Jadi dengan menyembunyikan data, pemerintah tetap mengendalikan narasi. Tapi ternyata Rusia menyembunyikan isu yang lebih sensitif dari rakyat Rusia, yaitu migrasi. Dengan semakin banyak migran Asia Tengah di tempat-tempat seperti Moskow dan Saint Petersburg, lonjakan ketidakseimbangan demografis bisa memicu ketegangan sosial. Statistik rinci dapat mengungkap garis patahan yang kini disangkal Rusia. Secara historis, ini bukan hal baru. Pada 1970-an, Uni Soviet menghentikan publikasi data harapan hidup saat mulai turun. Kini, kondisinya lebih buruk. Baru-baru ini, Badan Statistik Rusia, Rosstat, menghentikan publikasi beberapa data demografi utama. Laporan terakhir yang tersedia adalah untuk bulan Mei 2025. Dan bahkan data itu pun baru dipublikasikan pada bulan Juli. Namun setelah itu, semuanya sunyi. Menurut Kiev Post, Rusia kini memutuskan data kematian, kelahiran, pernikahan, perceraian, dan migrasi tidak lagi dipublikasikan ke publik. Sebagai gantinya, informasi ini hanya akan dibagikan secara internal di bawah tanda tangan resmi, yang pada dasarnya berarti masyarakat tidak akan lagi memiliki akses terhadapnya. Setiap detail telah dihapus. Hampir semua pembaruan demografi bulanan telah hilang. Itu termasuk angka absolut seperti berapa banyak orang yang lahir atau meninggal pada bulan tertentu, berapa banyak yang menikah atau bercerai, dan di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi. Dulu ada rincian per wilayah, tapi sekarang sudah tidak ada. Pemerintah Rusia secara bertahap menghapus atau menyembunyikan semua data utama tentang kesehatan dan pergerakan penduduk secara real time. Data bulanan dan laporan kematian tahunan telah diam-diam dihapus atau dikunci dengan akses terbatas. Yang paling mengkhawatirkan dari cerita ini adalah data populasi Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Rusia diam-diam berhenti merilis beberapa angka demografi terpenting. Keheningan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Seperti yang sudah kita lihat, populasi Rusia pada tahun 2021 adalah 147,1 juta. Tetapi pada tahun 2025 telah menyusut menjadi 146,1 juta. Ini bukan penurunan sementara, tetapi bagian dari tren memburuk yang sudah lama terjadi. Pada 2024, Rusia alami penurunan populasi terbesar. Ada 60.000 kematian lebih banyak daripada kelahiran, peningkatan kehilangan populasi sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Para ahli menyatakan hal ini tak bisa dijelaskan hanya oleh sebab alami. Rusia kini mengalami lonjakan kematian berlebih, yaitu kematian yang melebihi perkiraan berdasarkan usia, penyakit, atau kecelakaan. Angka-angka itu menunjukkan keseriusan masalah ini. Pada 2022 terjadi kematian berlebih sekitar 22.000, artinya 22.000 orang lebih banyak meninggal dibanding tahun biasa. Ini tanda jelas ada sesuatu yang salah meski tidak diakui terbuka. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 40.000. Tetapi pada tahun 2024 angkanya melonjak menjadi lebih dari 140.000. Banyak ahli meyakini sebagian besar kematian ini terkait perang, terutama di wilayah seperti Republik Tuva, Altai, dan Okrug Otonom Nenets, di mana perekrutan dan mobilisasi militer berlangsung sangat agresif. Mengejutkannya, hanya 3 wilayah ini saja yang menyumbang hampir 30% dari seluruh kematian berlebih. Saat keadaan tampak tak bisa lebih buruk, bencana yang lebih menakutkan justru menimpa Rusia. Bahkan data dasar seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian kini hilang bersama data populasi. Awalnya mereka menghapus rincian wilayah, lalu juga berhenti melaporkan total nasional. Pada Maret,
2025 angka kelahiran turun ke rekor terendah. Sekitar 3.000 bayi lahir per hari terendah sejak pencatatan hampir 2 abad lalu. Ini mimpi buruk terbesar. Jika tidak cukup anak muda menggantikan yang tua, negara bisa runtuh. Contoh terbaik adalah Tiongkok, negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia. Itulah yang diyakini banyak orang. Ilmuwan Tiongkok, Yi Fuxian, yang meneliti demografi, mengklaim Tiongkok telah melebih-lebihkan jumlah penduduknya selama dekade. Menurutnya, Tiongkok mungkin melebih-lebihkan jumlah penduduk lebih dari 100 juta orang. Itu lebih banyak daripada seluruh jumlah penduduk Filipina. Dia menunjukkan bahwa sensus resmi Tiongkok setiap 10 tahun sangat dilebih-lebihkan hanya untuk menyesuaikan dengan perkiraan pemerintah. Sensus ini seharusnya membantu memperbaiki perkiraan tahunan. Namun dalam kasus Tiongkok, tampaknya sensus tersebut justru digunakan untuk membenarkan angka-angka yang salah. Untuk memberikan gambaran, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 1,41 miliar. Tetapi Yi menyarankan bahwa angka sebenarnya jauh lebih rendah. Ini bukan hanya kesalahan statistik tapi berdampak serius. Angka yang salah berarti kebijakan domestik dan luar negeri Tiongkok, termasuk pertahanan, ekonomi, dan bahkan bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat berurusan dengan Tiongkok, semuanya dibangun di atas data yang menyesatkan. Biro Tiongkok melaporkan antara 1991 sampai 2000 terjadi sekitar 203 juta kelahiran dan 79 juta kematian. Jumlah penduduk diperkirakan sekitar 1,27 miliar pada tahun 2000. Namun saat sensus 2000 datanya tidak cocok. Lalu, apa yang dilakukan pejabat? Mereka menjalankan kampanye untuk mencari puluhan juta orang yang hilang hanya agar perkiraan mereka terlihat benar. Yi Fuxian meneliti lebih dalam. Dia menyebut hanya sekitar 164,24 juta bayi lahir dalam dekade itu. Setelah mengurangi jumlah kematian dan memperhitungkan migrasi, dia menemukan sekitar 40 juta orang secara salah ditambahkan ke jumlah penduduk. Itu bukan selisih yang kecil. Itu seperti jumlah penduduk satu negara penuh. Populasi Tiongkok turun 2 tahun berturut-turut hingga 2023. Angka kelahiran turun ke rekor terendah 639 per 1000 orang dari 677 pada 2022. Hanya 902 juta kelahiran di negara berpopulasi lebih dari 1 miliar. Dan tingkat kesuburannya hanya 1 kelahiran per wanita, salah satu yang terendah di dunia. Tiongkok disejajarkan dengan Korea Selatan 0,72, Jepang 1,2, dan Taiwan 0,85. Rusia berada di jalur yang sama dan konsekuensinya sudah mulai mematikan. Harapan hidup, khususnya pria muda Rusia, diam-diam dihapus sejak akhir 2024 saat penurunan mulai tajam. Angka-angka ini penting untuk memahami dampak perang pada populasi Rusia. Namun, data itu sudah tidak tersedia. Kategori data lain yang hilang di Rusia adalah statistik migrasi dan kejahatan. Hingga pertengahan 2023, Kementerian Dalam Negeri Rusia rutin merilis laporan bulanan migrasi berisi asal, cara masuk, dan statistik rinci. Tapi tiba-tiba mereka berhenti merilis data ini. Bukan hanya itu, mereka juga menghapus laporan-laporan lama. Saat ini hanya ada buletin triwulanan yang umum. Buletin ini kini tidak lagi mencantumkan angka pasti, melainkan fokus pada cerita pemerintah memerangi kejahatan terkait migrasi. Faktanya, migran di Rusia rata-rata melakukan lebih sedikit kejahatan dibanding warga Rusia, seperti di banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya terjadi? Para ahli yakin pemerintah membatasi data demi mendukung narasi anti-migran. Sejak 2022 terjadi perubahan nyata. Pejabat, media, dan legislator terbuka memicu ketakutan terhadap migran. Alexander Bastrikin, kepala komite investigasi, adalah tokoh kunci dalam kasus ini. Dia keras pada migran, memanipulasi data agar tampak seolah ada lonjakan kejahatan oleh migran. Tapi kenyataannya,
dia memanipulasi data tersebut. Misalnya, dia menganggap beberapa pendaftaran sementara oleh migran yang sama sebagai orang berbeda, sehingga jumlahnya salah naik. Dia menyalahkan Kementerian Dalam Negeri Rusia karena membiarkan banyak migran masuk dan memicu kejahatan. Itu mungkin menjadi pemicu terakhir untuk penutupan data tersebut. Tapi ini bukan hanya soal citra atau rasa malu. Menurut para ahli, alasan yang lebih besar adalah karena kebijakan migrasi Rusia sedang bergeser. Sekarang, kebijakan itu tidak lagi berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kini, kebijakan itu dipicu kekhawatiran keamanan. 2023, Kantor Kejaksaan Agung Rusia rutin merilis statistik kejahatan bulanan yang rinci. Laporan ini membantu jurnalis dan peneliti membantah kebohongan resmi, terutama soal kejahatan migran dan kekerasan rumah tangga. Tapi sekarang, semua itu juga sudah hilang. Dengan data kejahatan yang dikunci, kita tidak lagi bisa mengetahui seberapa banyak kejahatan kekerasan yang sebenarnya terjadi, berapa banyak anak di bawah umur yang terlibat, tren kejahatan di daerah, atau hal lainnya. Itu menunjukkan perubahan nyata di masyarakat Rusia dan tidak berhenti di situ. Menurut sosiolog Lev Gudkov, ada alasan besar lain di balik pemadaman informasi ini. Rusia sedang menghadapi penurunan besar dalam jumlah penduduknya sendiri. Sekitar 50.000 hingga 15 juta warga Rusia telah meninggalkan negaranya dalam beberapa tahun terakhir, menghindari perang, penindasan politik, atau mencari masa depan lebih baik. Jika data masih tersedia untuk publik, akan terlihat jelas bahwa angkatan kerja menyusut, populasi muda menurun, dan profesional terampil, terutama yang berusia reproduksi dan memiliki anak, meninggalkan negara itu. Seorang ahli, Gudkov, menjelaskannya dengan sederhana. 1 juta orang yang hilang itu seperti kehilangan satu kota utuh. Dengan populasi Rusia yang menurun, ini pukulan demografis besar. Hal ini diperparah oleh tingginya kematian dan kesenjangan gender. Sekarang, ketika kita melihat angka kelahiran Rusia, semuanya tampak lebih baik di permukaan. Ya, Rusia masih mengalami apa yang disebut transisi demografis kedua. Itu terjadi saat pola kelahiran berubah, seperti orang memiliki anak di usia lebih tua atau memilih tidak punya anak. Di Rusia, usia ibu melahirkan anak pertama naik, dan jumlah perempuan yang punya anak pertama menurun. Angka kelahiran anak kedua sempat turun lebih awal, kini mulai stabil. Namun yang baru adalah angka kelahiran anak ketiga sekarang juga menurun. Itu kemungkinan efek tertunda dari penurunan kelahiran anak kedua pada 2022 akibat perubahan kebijakan 2020. Saat itulah modal bersalin dialihkan dari anak kedua ke anak pertama. Itu memicu efek domino. Jumlah anak kedua dan ketiga menurun, tapi inilah kejutannya. Meski menurun, Rusia tetap punya lebih banyak keluarga besar dibanding banyak negara maju mayoritas Kristen. Itu sebagian berkat modal bersalin, sebagian karena meningkatnya religiositas dan mungkin juga tren sosial. Keluarga dengan 4 anak atau lebih umum daripada yang Anda kira. Itu membantu menjaga angka kelahiran tetap di sekitar 14 yang merupakan angka lebih tinggi daripada sebagian besar negara Eropa. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Ya, karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itu sebabnya ada video di beranda dengan penonton di bawah 1.000 seperti ini. Tentu, ini tidak berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk mulai membuat channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar kreator jutaan setiap hari dan kini semakin mendorong channel baru dan kecil. Tapi saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang bagaimana memulai dan mengembangkan sebuah channel. Kami sering menerima pertanyaan lewat email dari beberapa dari kalian. Itulah alasan kami mengumpulkan semua saran YouTube dalam satu video gratis. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu bisa menonton video itu di sini di YouTube. Klik tautan di deskripsi atau kartu di layar. Namun, ini tidak berarti Rusia dipenuhi bayi. Jumlah kelahiran total menurun, tapi bukan hanya karena keputusan tentang kesuburan. Hal ini juga disebabkan jumlah perempuan usia subur dalam populasi kini lebih sedikit. Jadi, bahkan jika perempuan memiliki anak dengan tingkat yang sama, jumlah kelahiran secara keseluruhan tetap menurun. Rusia memang mengalami keberhasilan besar dalam meningkatkan angka kelahiran antara tahun 2006 dan 2015 berkat modal bersalin. Angka kelahiran
melonjak dari 128 menjadi 176, meningkat 38%. Itu bukan pencapaian kecil. Namun, demografer mengatakan momentum ini terhenti dan keputusan pemerintah tidak membantu. Situasinya menjadi sangat serius sehingga di beberapa wilayah Rusia, siswi sekolah yang hamil ditawari insentif keuangan. Semua ini dilakukan demi mengatasi penurunan angka kelahiran di Rusia. Sekarang, situasi angka kematian semakin serius. Agar paham angka kematian, fokuslah pada harapan hidup, bukan sekadar jumlah kematian. Jumlah kematian bisa menyesatkan karena bergantung pada struktur usia. Membandingkan Rusia dengan negara muda seperti Nigeria tidak masuk akal tanpa menyesuaikan usia penduduknya. Harapan hidup melakukan hal itu. Ketika kita membicarakan krisis demografi Rusia, salah satu masalah yang sering diabaikan namun sangat serius adalah ketidakseimbangan gender yang semakin besar di negara itu. Rusia telah memiliki jumlah perempuan yang jauh lebih banyak daripada laki-laki selama beberapa dekade. Sensus 2020 mencatat 54% penduduk adalah perempuan, 46% laki-laki. Namun sejak perang di Ukraina dimulai pada tahun 2022, kesenjangan itu hampir pasti semakin melebar. Lebih dari 120.000 pria Rusia telah tewas dalam perang, menambah rasio populasi yang sudah timpang. Untuk memahami ketidakseimbangan ekstrim ini, kita harus melihat ke masa lalu. Secara global, sekitar 105 anak laki-laki lahir per 100 anak perempuan. Anak laki-laki memiliki tingkat kematian masa kanak-kanak sedikit lebih tinggi, namun seiring waktu hal ini seimbang. Di banyak negara, jumlah perempuan mulai melebihi laki-laki di usia tua, seperti sekitar 56 tahun di Jepang. Namun di Rusia, titik balik ini terjadi sangat awal, yaitu pada usia 30 tahun. Mengapa demikian? Karena laki-laki di Rusia memang tidak hidup selama itu. Rusia memegang rekor dunia kesenjangan harapan hidup terbesar antara laki-laki dan perempuan, hampir 11 tahun. Catatan terbaru menunjukkan 684 juta laki-laki dan 788 juta perempuan di Rusia. Itu adalah selisih lebih dari 10 juta orang. Dan ini bukan masalah baru. Setelah Perang Dunia, 2 jutaan laki-laki hilang, sehingga Rusia memiliki rasio gender paling timpang di dunia. Di masa terburuknya, Uni Soviet kekurangan lebih dari 20 juta laki-laki dibanding perempuan. Selama bertahun-tahun ketimpangan mulai membaik, namun kini kemajuan terhenti akibat tingginya angka kematian pria dewasa. Perang di Ukraina memperburuk keadaan dalam 2 hal. Pertama, ada kematian akibat pertempuran. Puluhan ribu pria muda Rusia melarikan diri demi menghindari wajib militer. Artinya, negara itu kehilangan pria di usia vital untuk memulai keluarga. Dan itu sudah memberikan tekanan pada angka kelahiran Rusia yang terus menurun. Sensus 2021 menunjukkan jumlah perempuan tetap lebih banyak dari laki-laki. Sekitar 105 juta, hampir sama seperti 1 dekade lalu. Dan meskipun itu lebih baik daripada selisih 207 juta yang terlihat pada sensus Soviet tahun 1959, lambatnya perubahan ini tetap menjadi perhatian. Hal ini menyebabkan lebih banyak keluarga ibu tunggal dan penurunan jumlah pernikahan. Para ahli demografi mengatakan ketidakseimbangan seperti ini tidak hanya memengaruhi angka kelahiran, tetapi juga memengaruhi struktur sosial. Terlalu banyak anak muda sulit mendapat pasangan bisa memicu frustrasi sosial, ketegangan, hingga gerakan beracun. Kelompok incel adalah orang yang menyalahkan masyarakat atau perempuan atas selibat yang tidak mereka inginkan. Namun, kekurangan pria juga punya masalah sendiri. Di masyarakat Rusia tradisional, perempuan dipaksa menempati peran rendah, bersaing demi perhatian pria, menghadapi stigma jika lajang, dan menanggung lebih banyak pekerjaan akibat minimnya tenaga kerja pria. Para sosiolog menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai modern sudah ada, gadis-gadis Rusia masih dibesarkan dengan pemikiran bahwa menemukan suami adalah hal yang utama. Dan ketika pria menjadi sumber daya yang langka, hal itu meningkatkan persaingan, kecemasan, dan masalah kesehatan mental di kalangan perempuan. Hal ini juga melemahkan solidaritas sosial karena perempuan lebih melihat satu sama lain sebagai saingan daripada sekutu. Apa yang terjadi saat negara seperti Rusia menyembunyikan data demografi? Ini bukan sekadar soal kerahasiaan perang. Dampaknya lebih besar. Data demografis bukan sekadar laporan, tapi juga menentukan alokasi dana pemerintah. Untuk sekolah, rumah sakit, pensiun, bahkan pipa gas dan transportasi umum. Jika datanya tidak akurat, anggarannya juga salah.
Seluruh wilayah bisa kelebihan atau kekurangan dana hanya karena angka palsu sering terjadi. Rusia pernah berupaya meningkatkan populasi, tapi hasilnya bagaimana? Pada 2020, Rusia mengubah skema modal bersalin dengan memberi pembayaran untuk anak pertama, bukan hanya anak kedua. Keluarga menerima sekitar 466.000 rubel untuk membantu perumahan, pendidikan, atau tabungan pensiun. Perubahan ini bertujuan meringankan tekanan finansial orang tua muda. Namun ahli menyatakan uang saja tak cukup atasi masalah seperti ketidakamanan kerja dan kurangnya penitipan anak. Para ahli telah memperingatkan bahwa itu tidak akan berhasil dan data kemudian membuktikan mereka benar. Namun jika kebijakan seperti itu diterapkan hari ini, kita tidak akan punya cara untuk mengukur apakah itu gagal atau berhasil. Karena, datanya sedang disembunyikan. Masalah serupa ada di peraturan lokal. Di Vologda, pemerintah membatasi penjualan alkohol hanya di hari kerja. Kenapa? Sebagian besar kematian akibat alkohol terjadi di akhir pekan. Tanpa data kematian, sulit mengetahui efektivitas kebijakan. Pemerintah bisa mengklaim keberhasilan tanpa bukti apapun. Bahkan di Nizhny Novgorod, di mana program insentif kelahiran kecil diperkenalkan. Kita seharusnya melihat hasilnya dalam beberapa bulan, tapi kini datanya mungkin tak akan dipublikasikan sehingga dampaknya tidak diketahui. Situasinya memburuk. Rusia kemungkinan besar tidak akan merilis laporan populasi tahunan tahun ini. Selain itu, portal statistik utama mereka telah berhenti membagikan sebagian besar indikator. Ini bukan hal baru. Seperti yang kita lihat, Uni Soviet juga melakukannya pada 1970-an saat harapan hidup menurun. Alih-alih memperbaiki masalahnya, mereka justru berhenti merilis datanya. Barus melakukan hal serupa pada 2020 dan baru-baru ini merilis statistik dasar yang hampir tidak berguna. Ketika negara menyembunyikan data demografi, itu bukan sekadar soal angka. Akibatnya, semua orang, termasuk rakyat mereka, tidak tahu apa yang berhasil, gagal, atau seperti apa masa depan. Hal serupa terjadi pada indikator ekonomi dan data infrastruktur. Sejak perang dimulai, Rusia secara sistematis mulai menyembunyikan atau menghapus informasi ekonomi penting. Awalnya diam-diam, lalu makin agresif. Data hilang di 3 bidang utama: birokrasi, ekonomi, dan sosial. Data ekonomi paling banyak disensor. Setelah perang, Bank Sentral Rusia langsung berhenti merilis data cadangan emas dan falas. Bank Sentral mengizinkan bank menentukan sendiri jumlah data keuangan yang diungkapkan. Itu hal besar. Hal ini membuat hampir mustahil melacak kondisi sektor keuangan. Lalu Dinas Bea Cukai Federal melakukan hal serupa. Mereka menghentikan rilis statistik impor-ekspor sehingga akses memantau ekonomi di bawah sanksi terputus. Kementerian Keuangan juga membatasi akses data pelaksanaan anggaran real time yang penting untuk memantau pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini tidak hanya sampai di situ. Informasi produksi minyak dan gas yang jadi tulang punggung ekonomi Rusia juga hilang. Langkah-langkah ini secara resmi dibenarkan sebagai perlindungan dari sanksi, tetapi penjelasannya bervariasi. Misalnya, ketika menyembunyikan data produksi bensin, Kementerian Energi menyalahkan situasi geopolitik dan risiko manipulasi pasar. Faktanya, pemadaman informasi ini juga menguntungkan elit Rusia. Banyak data yang dulu bisa mengungkap kekayaan atau korupsi pejabat kini diam-diam hilang. Pernyataan kekayaan pegawai negeri kini tidak wajib, dan catatan properti yang dulu dipakai jurnalis untuk menyelidiki pejabat kini sebagian besar tak lagi bisa diakses. Bagian besar data yang hilang lainnya berasal dari kondisi masyarakat Rusia. Alasannya bukan karena sanksi, tapi karena takut pemberitaan buruk. Contohnya, portal kantor Kejaksaan Agung yang dulu publikasi data kejahatan real time kini sudah tidak berfungsi. Para analis mengatakan Kremlin berusaha mencegah munculnya berita negatif, terutama karena angka-angkanya semakin sulit dijelaskan. Ambil contoh statistik pembunuhan di Moskow yang pernah mengalami lonjakan kasus pembunuhan. Banyak kejahatan itu terjadi di wilayah yang baru dianeksasi seperti Donetsk atau Luhansk, lalu dialihkan ke penyidik Moskow. Tetap saja, itu tampak buruk dan cukup alasan untuk menarik datanya. Data lingkungan juga telah diam-diam dihapus. Layanan Federal untuk Pengawasan Sumber Daya Alam Rusia berhenti membagikan data polusi dan emisi perusahaan, kemungkinan guna menghindari reaksi negatif saat peraturan lingkungan dilonggarkan. Ada data untuk memperkirakan kerugian perang Rusia hilang.
Ini termasuk angka tentang pensiun disabilitas, pembayaran kepada keluarga tentara yang gugur, dan anggaran yang terkait dengan layanan keamanan dalam negeri. Mengungkapkan angka-angka seperti itu kini tidak hanya dilarang, tapi juga bisa menjadi tindak pidana. Sementara itu, pengeluaran rahasia dalam anggaran nasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Di kuartal pertama, 2025 Rusia menghabiskan 36 triliun rubel untuk anggaran rahasia, naik 44% dari tahun sebelumnya. Para ahli memprediksi pada akhir 2025, 40% anggaran Rusia akan digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Jumlah itu melebihi total anggaran negara untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial digabungkan. Bahkan data perdagangan bulanan seperti impor dan ekspor telah diubah hingga tak dikenali. Saat diperkenalkan lagi, setelah ditarik pada 2022, datanya sangat samar dan teragregasi sehingga hampir tak berguna. Namun para peneliti masih berhasil mengungkap bahwa Rusia mengakali sanksi dengan membeli dari perantara di negara-negara seperti Tiongkok dan Kazakhstan. Ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan Rusia yang terkena sanksi menyembunyikan laporan keuangan, rincian kepemilikan, kesepakatan bisnis, dan kontrak pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini kini dapat beroperasi hampir sepenuhnya tersembunyi tanpa harus mengungkapkan aktivitas mereka. Menurut media independen The Bell, menutup akses data ekonomi membuat semua orang, termasuk pelaku usaha, makin sulit merencanakan atau memahami situasi sebenarnya. Pemblokiran ini telah memengaruhi hampir setiap bidang kehidupan publik. Bahkan sensus nasional pun telah dimanipulasi. Pihak berwenang menurunkan ambang kemiskinan agar lebih sedikit orang tampak miskin. Jumlah pengungsi Ukraina di Rusia dilebih-lebihkan, dan data kesehatan pun diputarbalikkan. Intinya sederhana, penekanan data sekarang sudah menjadi bagian dari sistem Rusia. Ini menandakan otoritarianisme makin dalam. Tanpa akses informasi terpercaya, warga, peneliti, atau jurnalis sulit memahami kebenaran, apalagi meminta pertanggungjawaban. Berapa lama Rusia akan terus menyembunyikan data ini hanya waktu yang bisa menjawabnya.